Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Zahra Tri Agustiani. Saya dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang berjudul Integrasi Ajaran Al-Quran dan Hadis dalam Kurikulum Pendidikan. Semuanya apakah sudah tahu apa itu latar belakang dari integrasi ajaran Al-Quran dan Hadis dalam kurikulum pendidikan? Sebelumnya saya ingin menjelaskan, yaitu di mana pendidikan merupakan fondasi utama bagi pembangunan karakter individu dan masyarakat. Di negara dengan mayoritas muslim ini, seperti Indonesia, pendidikan Islam itu berperan penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas dalam intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, maka dari itu, Al-Quran dan Hadis ialah sumber utama bagi ajaran Islam, mengandung paduan etika, moral, serta prinsip-prinsip hidup yang bisa diaplikasikan berbagai aspek kehidupan, nah termasuk pendidikan. Namun, integrasi Al-Quran ini dan hadis dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah ini masih seringkali menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, makalah yang saya bawa atau PPT yang saya bawa ini diterapkan secara efektif dan kurikulum pendidikan ini agar menghasilkan generasi yang mulia dan generasi muda yang berwawasan luas. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan rumus masalahnya apa saja. Yang pertama ada bagaimana peran ajaran Al-Quran dan Hadis dalam pendidikan. Nah, yang kedua juga pertanyaannya ialah apa tantangan dalam mengintegrasikan ajaran Al-Quran dan Hadis dalam kurikulum pendidikan. Yang ketiga ada bagaimana implementasi integrasi ajaran Al-Quran dan Hadis dalam kurikulum pendidikan. Nah, tujuan penulisan ini apa sih? Yang pertama ada menjelaskan peran ajaran Al-Quran dan Hadis dalam pembentukan karakter peserta didik. Nah, ini penting nih. Yang kedua juga ada mengidentifikasikan tantangan dalam penerapan integrasi Al-Quran dan Hadis di sekolah. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada memberikan rekomendasi untuk penerapan integrasi ajaran Al-Quran dan Hadis dalam kurikulum pendidikan. Baik, selanjutnya ada pokok pembahasan. Apa sih yang akan kita bahas? Yaitu peran ajaran Al-Quran dan Hadis dalam pendidikan. Yang pertama ada landasan pendidikan dalam Al-Quran, yang dimana ini Al-Quran tidak hanya mengajarkan bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang akumulasi ilmu, akan tetapi juga merupakan untuk memahami setiap individu itu, untuk memahami bahwa mengenal bukan hanya ciptaannya, akan tetapi untuk mengenal penciptanya. Yang kedua ada pandangan pendidikan dalam hadis, yang dimana ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Kenapa? Karena Nabi juga menyampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat itu merupakan salah satu amal yang akan terus-menerus atau pahala yang terus-menerus mengalir bahkan setelah kita meninggal, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Yang ketiga ada pembahasan yang akan kita bahas, yaitu pendidikan karakter dalam Al-Quran, yang dimana bahwa di sini dijelaskan hadis itu memperkuat nilai-nilai seperti pentingnya bersikap adil, rendah hati, dan bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai karakter ini sangat relevan untuk diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan. Nah, agar siswa ini tidak hanya menjadi cerdas tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya ada tantangan integrasi ajaran Al-Quran dan Hadis dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama ada apa aja sih tantangannya? Yang pertama ada kendala struktural dan kewajiban dalam konteks. Maksudnya apa? Maksudnya dalam konteks pendidikan nasional ini kurikulum juga digunakan masih cenderung memisahkan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Alhasil integrasi Al-Quran dan Hadis dalam pelajaran umum masih belum optimal. Nah, yang kedua ada keterbatasan sumber daya dan pengembangan guru, yang dimana integrasi Al-Quran dan Hadis ini dalam kurikulum membutuhkan pemahaman yang mendalam dari pihak pengajar gitu. Yang ketiga ada materi yang diajar terbatas. Nah, maksudnya apa? Bahan ajaran itu digunakan dalam pendidikan seringkali terbatas pada buku-buku umum yang memisahkan antara ilmu dunia dan nilai-nilai agama. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa
Islam itu hanya secara langsung mengaitkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam setiap topik. Yang keempat ada persepsi siswa terhadap pendidikan Islam. Nah, siswa ini cenderung menganggap bahwa pelajaran umum itu adalah pelajaran tersendiri yang terpisah oleh ilmu-ilmu lain. Nah, ilmu agama ini, jadi siswa itu menganggap bahwa ilmu agama ini berbeda dari yang lain gitu. Nah, seperti matematika atau ilmu sosial. Nah, hal ini mengakibatkan bahwa pemahaman yang dipahami oleh anak-anak ini tentang Islam itu merupakan pandangan yang menunjukkan bahwa Islam memberikan panduan untuk seluruh aspek kehidupan. Selanjutnya ada implementasi integrasi ajaran Al-Quran dan hadis dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama ada pendekatan tematik atau pendekatan, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kurikulum pendidikan. Nah, di sini jelaskan bahwa ada pendekatan tematik. Yang kedua ada pembelajaran berbasis karakter. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ialah dimana menekankan pada pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan proses belajar mengajar. Nah, ini integrasi Al-Quran ini dan hadis dalam pendidikan ini, karakter memungkinkan siswa untuk belajar nilai-nilai Islam secara praktis. Maksudnya apa? Misalnya kayak mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa jawab melalui cerita atau kisah yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini baru tujuannya untuk pembelajaran berbasis karakter. Yang ketiga ada penguatan kegiatan ekstrakurikuler. Apa sih maksudnya? Yaitu dimana kegiatan ekstrakurikuler ini seperti kajian Al-Quran, hadis, halqah merupakan cara yang efektif itu. Nah, untuk menanamkan nilai-nilai yang ada di luar kelas. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yang dimana pembelajaran ini berbasis proyek adalah metode yang efektif. Nah, untuk mengintegrasikan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kurikulum, terutama pada mata pelajaran sains dan ilmu sosial. Nah, ini sangat efektif. Misalnya dalam pelajaran IPS, siswa ini bisa diajak untuk membuat proyek penelitian tentang sejarah peradaban Islam, yang dimana dampak ajaran Islam ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, proyek ini bisa membantu siswa untuk meningkatkan integrasi dalam pembelajaran. Nah, memiliki kontribusi besar dalam berbagai ilmu, sehingga mereka ini dapat menghargai ajaran Islam dan dalam konteks yang lebih luas. Yang selanjutnya, yang kelima ada penggunaan teknologi dan media. Maksudnya apa sih pembelajaran ini? Yang dimana pembelajaran Islam ini integrasi Al-Quran dan hadis dalam kurikulum dapat ditunjang dengan dari berbagai teknologi, seperti melalui aplikasi, media, yang dimana pembelajaran yang memuat tafsir Al-Quran dan hadis. Nah, dari kisah-kisah Nabi dengan menggunakan teknologi seperti pembelajaran yang lebih menarik dan motivasi yang untuk memahami Islam secara lebih dalam, yang dimana bahwa ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media ini interaktif juga memungkinkan siswa untuk mempelajari ajaran Islam dengan cara yang lebih kreatif dan menyenangkan. Itu penting sekali untuk teknologi zaman sekarang. Yang terakhir ada evaluasi, implementasi, integrasi. Maksudnya apa? Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk mengetahui efektivitas dari integrasi ajaran Al-Quran dan hadis dalam kurikulum pendidikan. Seperti evaluasi dalam terdapat melalui, yang pertama ada tes pemahaman konseptual dan praktis. Apa sih maksudnya? Yaitu memberikan tes atau kuis-kuis yang mengukur pemahaman siswa tentang konsep aplikasi nilai-nilai sosial atau nilai-nilai Islam. Yang kedua ada observasi perilaku, yang dimana melalui observasi ini guru dapat melihat apakah siswa ini mulai menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada wawancara dan angket. Apa sih yang dimaksud wawancara dan angket? Yaitu menyebarkan angket melalui wawancara untuk mengetahui persepsi siswa terhadap integrasi nilai-nilai Islam dalam pelajaran umum. Nah, dari sini bahwa dijelaskan metode ini dapat atau diharapkan untuk
mengintegrasikan bahwa Al-Quran dan hadis ini dalam kurikulum pendidikan dapat berjalan dengan efektif. Jadi ini adalah harapan atau metode-metode yang kita harapkan untuk bisa membangkitkan tentang metode-metode yang telah dipelajari. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan atas materi yang telah saya bawakan. Kesimpulannya apa? Yaitu integrasi ajaran Al-Quran dan hadis dalam kurikulum pendidikan, yaitu merupakan upaya penting untuk membentuk peserta didik dalam berkarakter islami, yang dimana meskipun terdapat banyak tantangan atau implementasi yang tepat dapat itu dilakukan dengan melalui pendekatan tematik, pembelajaran berbasis karakter, atau penguatan kegiatan ekstrakurikuler. Maaf, sampai situ saja penjelasan dari saya. Maafkan saya jika ada kesalahan kata maupun gerakan yang mungkin kurang mengenakan di mata kalian. Saya mohon maaf. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.